ada beberapa skills yang harus diperlukan untuk menjadi seorang data analis. Tapi yang basic paling utamanya itu yang harus dikuasai itu adalah Excel. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Dialog Karirmu hari ini bertema penggunaan Excel untuk analisis data. Wah, ini seru banget nih, bisa ketemu teman-teman baru di sini, belajar bareng-bareng. Dan untuk di hari ini juga akan diajarkan langsung nih sama narasumber kita yang paling keren banget nih. Gimana Kak Fuad? Udah siap untuk pemaparan materinya? Ya, boleh, siap. Oke, kalau kayak gitu. Ya. Excel sebagai tools yang perlu dikuasai untuk data analisis. Kenapa sih sebenarnya Excel itu perlu dikuasai? Pertama, karena simple. Excel ini simple dan sederhana dan mudah untuk digunakan ya, karena semua perusahaan juga menggunakan Excel. Kemudian majority artinya semua perusahaan itu menggunakan Microsoft Excel, baik dia yang tradisional, corporate, dan juga startup juga masih pakai Excel. Makanya saya waktu jadi business analyst untuk startup itu mereka masih pakai Excel sebenarnya untuk mengolah datanya. Kemudian Excel itu powerful. Nah, powerfulnya ini sebenarnya ada banyak yang bisa kita dalami lagi dari Microsoft Excel tersendiri. Jadi nggak hanya menghitung aja, kita juga bisa membuat visualisasi data dan juga dashboard di Excel tersebut untuk mendapatkan insight-insight yang kita butuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, saya membagi data analisis dengan Excel ini menjadi 3 bagian, yaitu pertama data preparation dan cleansing, kemudian data processing, kemudian data reporting dan visualisasi, itu untuk akhirnya. Nah, apa-apa saja yang kita lakukan di data preparation dan cleansing itu? Nah, biasa kita melakukan pembersihan data dengan string function. Contohnya ini ada beberapa formula yang akan kita pakai seperti left, mid, right, and, concatenate. Nah, and dan concatenate untuk menggabungkan teks, left, mid, right itu untuk mengambil sebagian teks. Ya, kalau left itu yang di kiri, mid di tengah, dan right itu di kanan. Kemudian ada date function. Date function ini untuk membuat fungsi dari tanggal. Dan tanggal ini perlu agar kita bisa mengetahui histori dari sebuah data. Kemudian ada remove duplicate. Remove duplicate itu gunanya untuk menghapus data yang ganda atau duplikasi yang ada dalam Excel. Kemudian kita gunakan filter atau filter ini bisa dipakai untuk memfilter data-data yang ingin kita butuhkan saja. Kemudian kita tinggal copy dan pindahkan ke sheet yang lain. Lalu ada short itu untuk mengurutkan data. Nah, kita bisa mengurutkan berdasarkan angka ataupun berdasarkan abjad. Kemudian selanjutnya adalah data processing. Nah, ini untuk step kedua, data processing. Jadi setelah kita cleaning datanya tersebut, kita olah datanya. Nah, fungsi-fungsi yang biasa dilakukan yaitu function atau logika. Bisa dilihat seperti ini rumusnya. Kemudian ada function itu fungsinya untuk mencari data dari suatu referensi. Nah, bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP itu berdasarkan dari reference-nya atau array-nya. Kalau VLOOKUP itu dia bentuknya secara vertikal, sedangkan HLOOKUP secara horizontal. Nah, kemudian di data processing yang sering juga kita lakukan yaitu if error dan if NA. Jadi apabila ada data-data yang error, setelah kita melakukan perhitungan atau menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP tadi, ternyata ada error nih datanya. Biasanya nanti ada tulisan seperti strip value atau strip NA. Itu bisa kita menggunakan formulasi if error untuk menghilangkan data tersebut. Jadi bisa kita ganti menjadi blank ataupun mungkin data yang lainnya. Contohnya misalnya tidak ada data gitu. Nah, dan terakhir data reporting dan visualization. Jadi setelah kita tadi cleansing datanya, terus kita olah lagi datanya, kita lalu membuat data reporting dan visualisasi.
apa saja yang bisa kita lakukan dari Excel ini untuk reporting dan visualisasi. Nah, kita akan menggunakan pivot. Jadi pivot itu ada pivot table dan juga pivot chart. Hasil dari pivot table contohnya bisa dilihat seperti ini. Kemudian di bawahnya ada hasil dari pivot chart-nya. Nah, lalu kita bisa menggunakan conditional formatting. Setelah kita pivotkan tadi, kita lakukan conditional formatting untuk memformat sel-sel tertentu sesuai aturan yang kita buat. Contohnya ini, yang paling besar top 3-nya saya buat di berwarna hijau. Nanti dia akan di format yang paling besar itu berwarna hijau. Nah, contoh seperti ini. Yang paling besar warna hijau, yang paling kecil warna merah, dan mungkin di tengah-tengahnya warna kuning. Jadi itu bisa kita atur sendiri nanti sesuai kebutuhan kita mau warna apa. Nah, lalu ada slicer dan time filters. Ini tadi materinya ternyata kulik lagi, masih banyak banget formula yang bisa kita pergunakan untuk keseharian kita ya, Kak Fuad. Dan ya, mungkin bisa nge-cover nih untuk dapetin ilmu-ilmu baru lagi diimplement di pekerjaannya. Oke, udah siap ya Kak ya? Silahkan. Ya. Ini saya punya dummy data yang akan kita pakai untuk simulasi. Jadi data ini kita akan coba untuk simulasikan dengan beberapa fungsi yang ada di Excel. Cara memfilter itu kita blok dulu datanya, semua datanya sampai bawah, kemudian kita klik filter di bagian atas ini, filter. Nanti ada di atas ambang seperti ini. Nah, ini artinya data tersebut sudah difilter. Jadi kalau kita klik, dia bisa muncul apa aja sih datanya, di kontrak, permanen, probation. Lalu ada beberapa data yang mau kita ambil. Contohnya di sini ada nama, ada beberapa nama, dan kita ingin tahu job position-nya. Ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita ambil namanya. Kemudian koma, ambil table array-nya. Table array itu referensinya. Kita di sini. Nah, dari nama ini kita blok, dan kita ingin mengambilkan job position-nya, jadi dia ambil 3 aja ya. Terus diambil sampai bawah, jangan lupa untuk dikunci dengan F4 atau F4 biasanya. Kemudian koma, itu tadi berada di urutan ketiga ya, job position, dari si nama tadi. 0. Nah, nolnya ini biasa disebut juga dengan exact match. Kalau 1 dia approximate. Jadi kalau misalnya kita ingin benar-benar hasilnya yang exact atau sesuai dengan yang didata, kita gunakan yang 0. Nah, jadi si Aska ini ternyata job position-nya adalah SVP Finance. Langsung tinggal kita tarik aja sampai bawah, jadi kita nggak perlu klik satu-satu untuk memunculkan job position-nya. If error ini apabila terjadi kesalahan perhitungan atau mungkin ada beberapa data itu yang tidak ada di reference, jadi mengakibatkan nggak terbaca, contohnya seperti not available ini. Nah, caranya agar dia itu tidak kelihatan jelek seperti ini, kita bisa menggunakan if error. Sama dengan if error, nah, value-nya itu yang mana yang akan kita ubah dari error-nya. Misalnya di G3 ini yang di supervisor. Sama value if error. Jika error kita mau ganti apa? Kita bisa ganti dengan tidak ada data ataupun kosong. Gitu. Kemudian kurung, enter. Nah, jadi apabila ada data yang NA, dia berubah menjadi kosong. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya nanti bisa dicoba lagi ya untuk simulasinya. Karena tadi sudah disimulasikan oleh Kak Fuad, itu adalah formula-formula nih yang biasanya kita pergunakan untuk filtering data. Nah, sekarang kita games ya teman-teman semuanya. Boleh banget nih yang bisa jawab
beberapa gambar yang ada di layarnya teman-teman, di mana penyanyinya ini dia itu ada grup bandnya, dan grup bandnya itu berisi 5 orang. Oke. Ini kayaknya yang jawab pertama IQ-nya 130 nih. Selamat ya Novan. Jawabannya benar banget.